binasa. Maka Yesus pernah katakan ya, apa namanya? Apabila seorang nabi dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, atau dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku perintahkan untuk ajarkan padanya, nabi itu harus mati. Ya, ingat, sama dengan ini, harus mati dan ditambah dengan di sini ya, kesamaannya itu dibuang dan ditebang, dibuang dalam api. Siapa itu maksudnya? Coba Anda cek orang-orang pendiri Kristen, cara mati seperti apa? Ya, ada yang salib terbalik, ada yang salib kuda sampai mati, ada yang dipancung kepalanya oleh Kaisar Nero. Itu maksudnya guys. Itu maksudnya mereka ini ditebang dan dibuang dalam api, yaitu binasa. Sama dengan ancaman Yesus tadi. Ya, seorang nabi yang berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, yaitu akulah Tuhan dan sembahku, dan berani mengajarkan yang demikian, apa ajaran yang tidak pernah aku perintahkan untuk ajarkan padanya, yaitu akulah nabi dan akulah Tuhan dan sembahku, nabi terus mati. Dan ingat, mereka mati akhirnya. Ancaman Yesus terbukti. Mereka mati dengan cara mengenaskan, guys. Jadi jangan main-main dengan ancaman Yesus. Makanya kita harus sesuai dengan apa yang Yesus ucapkan. Kalau dia mengatakan dia nabi utusan, kita harus akui dia sebagai nabi dan utusan. Kalau dia tidak pernah mengatakan dia Tuhan dan sembah dia, jangan kita katakan dia Tuhan dan kita jangan menyembah dia, guys. Kalau tidak, Anda akan yang mengajarkan itu akan seperti ditebang dan dibuang ke dalam api, yaitu binasa. Juga dengan ancaman dia tadi itu. Orang nabi yang dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, atau dengan berani mengajarkan apa yang tidak pernah aku perintahkan untuk ajarkan padanya, nabi terus mati. Ada yang mati disalib terbalik, dipancung kepalanya, diseret kuda, guys. Itu poinnya. Sampai di sini dulu. Jadi Yesus berbicara tentang pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu yang akan datang di antara kita orang-orang Kristen, orang percaya. Bukan. Datang di antara pengikut Yesus. Ingat, Kristen belum ada waktu itu. Ketika Yesus ngomong itu belum ada orang Kristen, guys. Yang ada umat Nasrani. Kristen baru ada di Antioquia. Di Antioquia lah mereka baru disebut Kristen, ya. 300 tahun setelah Yesus pergi. Di Antioquia lah mereka pertama kali disebut Kristen. Yes, Kristen belum ada waktu itu, guys. Nah, awalnya itu disebut sebagai umat Nasrani, mengikut Yesus. Jadi Kristen itulah yang serigala tadi, gitu. Itu poinnya. Ini bukan tengah-tengah kita tuh orang Kristen. Yesus tuh belum menyebut Kristen sama sekali, guys. Dia tidak pernah mengajarkan Kristen, tidak pernah menyebut pengikutnya Kristen. Dia mengatakan, jadi pengikutnya itu disebut dengan umat Nasrani. Jadi Kristen ini berbeda sama Nasrani. Itu poinnya. Yang menyesatkan kita, dia seperti domba padahal serigala, gitu ya. Nah, Yesus menyampaikan ini bahwa kita bisa mengetahui mereka dari buahnya. Bisa jadi mereka melayani tapi gitu ya. Enggak itu, bro. Buahnya yaitu tidak sesuai dengan yang dijadikan Yesus. Yesus ingat ya, katakan ya, turutilah ya dan ajarkan dari ajaran orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Disuruh turuti, guys, dan laksanakan, gitu loh. Apa Anda nurutinya? Tidak, berarti Anda lah serigala buah situ, gitu loh. Mereka seolah-olah bernubuat, berbahasa roh. Ini dia mulai asumsi nih, guys. Asumsi terus gitu kan. Ini tak dapat dari mana lagi nih, gitu kan. Padahal jelas yang Yesus masukkan itu adalah disuruh turuti dari ajaran dari orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Ajarannya diikuti, tapi perbuatannya tidak. Karena perbuatannya sama kayak mereka ini, guys. Tidak sesuai dengan yang Yesus ajarkan gitu. Jadi orang Farisi sama dengan mereka dalam kasus itu tidak melakukan itu, tapi mending orang Farisi. Mereka masih mengajarkan. Kalau Kristen tidak mengajarkan, malah membuang ajaran Yesus itu, guys. Tapi di belakang dia selingkuh. Tapi di belakang dia mencuri uang persembahan. Ya, ini asumsi lagi. Ini namakan asumsi itu ini. Jadi kalau dia paham Alkitab, dia tidak akan berasumsi seperti ini gitu. Dia akan mengerti apa yang Yesus ajarkan sih sebenarnya gitu kan. Nah, kita paham banget karena kita membaca, kita meneliti apa yang Yesus ajarkan dan katakan gitu. Kalau ini tidak dia jadi dulunya adalah tipe orang-orang yang betul kata Bapak tadi ya. Dia ini sudah terdoktrinasi dogma, guys. Pokoknya Yesus Tuhan. Pokoknya Yesus harus mati kalau salib untuk tembus dosa manusia. Makanya dia kungkung oleh itu. Sehingga dia apapun itu, dia tidak akan bisa netral gitu, guys. Dia tidak bisa mengetahui apa yang Yesus ajarkan ya. Tapi di belakang dia melakukan perbuatan dosa. Ya, jadi inilah yang dibilang Yesus sebagai pengajar sesat atau nabi palsu. Ya, asumsi terus. Ia menyesatkan banyak orang dengan pengajarannya yang menyimpang juga.
Nah, oleh karena itu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Jadi mereka semuanya non Kristen, guys. Setiap orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan itu siapa? Orang Kristen. Ya. Orang yang berseru pada Yesus Tuhan, Tuhan itu siapa? Orang Kristen, guys. Nggak ada yang lain gitu loh. Itu poinnya gitu. Karena gini, logikanya adalah setiap orang Kristen pasti masuk surga kan? Nggak mungkin orang Kristen itu nggak akan diusir Yesus, guys. Yesus tidak mungkin mengusir orang Kristen dalam percaya mereka. Yang diusir siapa? Di luar Kristen. Kita umat Islam, umat Hindu, Buddha yang nggak punya agama, itu diusir Yesus. Kenapa? Karena dosa tebus Yesus gitu. Kalau dia dosa sudah tebus Yesus, gimana Yesus mengusirnya gitu? Ngerti ya? Bahkan dimasukkan surga lagi kan? Karena percaya dia Tuhan gitu. Ini jelas ya. Maksudnya adalah orang Kristen. Ya. Kenapa? Karena orang Kristen tidak buah yang baik itu. Karena Yesus ajarkan A, orang Kristen melakukan bahkan mengajarkan B gitu, guys. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi Yesus akan berterus terang nanti pada waktu itu, ya. Ingat, dia akan terus terang. Itu sama kayak dia tuh ditambah dengan hadis itu ya, dia tuh matikan salib dan bunuh babi. Dia akan terus terang, guys. Aku Islam, aku Muslim gitu. Nih, aku patahkan salib, aku bunuh babi. Ya, enyah kalian semua yang menyebut aku Tuhan, yang melakukan banyak kebaikan dengan namaku. Enyah. Amalan kalian itu seperti debu di tiap angin. Karena aku tidak pernah mengajarkan akulah Tuhan dan sembahlah aku. Gitu loh, guys. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang Kristen yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu bukan tidak melakukan kehendak Bapa di surga aja, menyebut Yesus Tuhan juga masuk. Ya, menyebut Yesus Tuhan, ya. Menyebut Yesus Tuhan, melakukan banyak mukjizat dengan namanya. Ya kan, apalagi tadi melakukan banyak kebaikan dengan namanya, ya itu disebut semua itu. Kenapa di kesampingan dia gitu, ya poinnya justru itu masalahnya. Nah, semua yang mereka lakukan itu tidaklah kehendak Bapa di surga. Ingat, kehendak Bapa di surga apa? Ya, yang tadi itu, inah jalan yang lurus. Ya, mereka mengenal engkau satu hal yang benar, tapi malah faktanya mereka malah mengenal Allah itu bukan satu-satunya yang benar engkau, tapi ada Allah tiga yang benar, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Jadi berubah, guys. Jadi lisannya mengatakan inilah jalan hidup yang kekal. Mereka mengenal engkau satu-satunya yang benar, tapi faktanya mereka adalah melakukan ada tiga Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, Putra, Roh Kudus gitu, guys. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus, diubah lagi. Dan mengenal Yesus adalah Tuhan. Beda ya. Yang diutus itu adalah nabi yang mengutus Tuhan harusnya kan, tapi mereka malah mengatakan yang diutus Tuhan, guys. Lalu yang mengutus siapa? Masa yang mengutus Tuhan? Yang diutus Tuhan? Nah, itu maksud Yesus begitu, guys. Ya, Bapa tuh maunya bukan begitu. Ya, ingat Bapa mengatakan ya di Alkitab dia, akulah Tuhan Allahmu gitu. Tegas yang mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang menciptakan kamu. Itu yang dibaca di Alkitab di Yesaya 11. Tegas. Kemauan Bapa itu apa? Akulah Tuhan Bapamu. Jangan sembah Allah yang lain. Siapa Allah yang lain itu? Ya Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Allah cuma satu-satunya, yaitu engkau. Berarti bukan Yesus. Karena Yesus ngomong sebagai aku. Ketika saya katakan ya, hanya engkau satu-satunya yang benar, berarti saya bukan Allah. Ketika Yesus katakan engkau satu-satunya yang benar, berarti Yesus bukan Allah. Itu poinnya, guys. Tapi ditujukan kepada nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar sesat. Itu yang dimaksud bahwa nanti itu yang pengajar sesat yang dibuang ke api, ditebang gitu, guys. Yang binasa ya. Yang berani mengajarkan apa yang pernah Yesus katakan atau perintahkan untuk ajarkan padanya, yaitu apa? Yesus Tuhan dan sembahlah Yesus. Tidak pernah Yesus ajarkan, guys. Makanya mereka itu mati dengan cara mengenaskan. Di zaman Yesus tidak mengenal mereka. Jadi mereka ini pelayanan hanya sebagai kedok. Mereka ini bernubuat hanya sebagai mencari. Di sini tidak ada dikatakan pelayanan sebagai kedok. Ya. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru pada aku Tuhan, Tuhan. Nggak ada situ dikatakan mereka berseru pada aku Tuhan, Tuhan, tapi kedok nggak ada. Inilah tambahan dari dulu. Itu yang bikin kacau, guys, logikanya. Akhirnya ngomong jelas strike orang-orang yang banyak orang yang berseru pada aku Tuhan, Tuhan. Nggak ada di situ orang-orang berseru pada aku Tuhan, Tuhan, tapi kedok nggak ada.
gitu. Ini asumsi dia guys gitu. Ya, itu fatalnya. Jadi kalau udah berasumsi ya begini jadinya, kacau semuanya kan. Mencari popularitas, mencari kekayaan sendiri, Ya, asumsi terus. mendulang uang sebanyak-banyaknya untuk dirinya Asumsi sendiri terus. gitu. Padahal dia tidak melayani gitu. Dia hanya pura-pura jadi domba saja. Ya, pura-pura jadi domba. Berarti kan internal Kristen kan? Internal Kristen sendiri, internal apa Yesus sendiri guys gitu. Ingat, Kristen belum ada waktu itu ya. Ketika Yesus ngomong itu belum ada Kristen. Kristen baru ada di Antioquia. Mereka disebut Kristen pertama kali di Antioquia. Yesus nggak tahu itu guys. Bukan nggak tahu ya, Yesus tuh belum ada waktu itu gitu. Mungkin beliau tahu, maka beliau mengancam kan. Waspada terhadap nabi palsu ya. Mereka datang menyamar padamu sebagai domba. Mereka pura-pura sebagai pengikut aku dengan mengatakan mereka Kristen. Padahal mereka adalah serigala buas guys. Orang-orang macam inilah yang nanti tidak diterima di dalam kerajaan surga dan dia ditolak oleh Tuhan Yesus. Jadi seperti itu loh. Apalagi dikatakan tidak diterima di kerajaan surga, juga Yesus. Sedangkan orang yang nyebut Yesus Tuhan itu pasti orang percaya Yesus Tuhan. Ingat, nggak mungkin orang yang tidak percaya Yesus Tuhan itu nyebut Yesus Tuhan, itu nggak mungkin, impossible. Sampai kiamat anda suruh saya untuk menyebut Yesus Tuhan, saya ketika mau, karena saya tidak percaya. Siapa yang mau nyebut Yesus Tuhan? Hanya orang Kristen guys, itu poinnya. Ya, ini poinnya kalau setiap orang yang menyebut Yesus Tuhan itu nggak masuk surga, sedangkan semua orang Kristen itu pasti masuk surga, Anda akan melihat sini ada sesuatu yang aneh gitu. Makanya benar yang mana? Ya pasti orang Kristen yang masuk Yesus itu. Ya, pasti orang Kristen. Karena hanya orang Kristen yang menyebut Yesus Tuhan. Tidak ada yang lain, guys. Maksud dari ayat ini. Oke, yang kedua, Bapak tadi itu bilang gini ya, Yesus hanya nabi dan utusan kepada Bani Israel saja. Oleh karena itu, Bapak itu mencari eksegesi ayat ini gitu ya, tentang Yohanes 17 ayat 3. Saya kok ragu ya kalau Bapak ini mengeksegesi ayat, karena tadi Bapak bilang dia adalah seorang petani kelapa sawit gitu ya. Eksegesi adalah mata kuliah yang diajarkan di bangku kuliah teologi. Jadi tidak mungkin orang yang tidak sekolah di bangku teologi bisa melakukan eksegesi kepada ayat ataupun setiap kata dalam. Gini guys ya, jangan merendahkan orang yang kerja di kelapa sawit. Jangan salah merendahkan ya. Banyak orang kerja kelapa sawit itu ya. Mereka ada juga yang lulusan sarjana loh. Karena di sawit itu adalah peluang gitu. Ada orangnya kayak teman saya itu, dia lulusan sarjana, tapi dia kenapa masuk di sawit? Dia pengen belajar bagaimana cara mengelola sawit. Akhirnya setelah dia pandai, dia keluar sawit dan akhirnya dia buka sawit sendiri. Itu loh guys. Jadi jangan remehkan orang-orang kerja sawit itu. Mereka kuat-kuat loh. Saya pernah tes kerja sawit itu, saya kecelakaan. Kaki saya luka guys. Kena racun duri dan itu saya terkapar kira-kira hampir 2 bulan guys. Berat loh kerja sawit. Jangan remehkan itu. Orang sawit itu orang pintar guys, banyak. Orang yang teguh, yang kerja keras gitu kan. Jadi jangan remehkan sama sekali gitu. Ya kan? Nah, itu poinnya guys. Firman Tuhan tidak mungkin. Ya, nggak tahu kalau beliau tadi itu carinya di internet gitu ya, googling eksegesinya dari sebelah, ya, makanya ngaco hasilnya. Ya begini, yang ngaco itu Anda tidak meneliti, tidak menanyakan Bapak itu, tapi mengambil kesimpulan. Itu yang ngaco di situ guys. Kalau saya nggak pernah berani mengatakan orang ini begini begitu, ya kan? Tapi yang jelas ini oke. Ini karena jelas sekali dia kan. Memang dia tidak mengambil Bapak itu, tidak meneliti Bapak itu. Nah ini ngaco tuh gini. Ini kita bisa katakan ngaco. Gitu, yang kayak dia ngaco gitu. Tapi ke Bapak tadi nggak bisa dikatakan ngaco karena dia belum meneliti tapi Bapak itu kan apa pernyataan. Kalau ini kita kan jelas kita hanya mengomentari apa yang di statement dia gitu guys. Itu loh bedanya dengan Bapak tadi itu gitu. Kemudian Yohanes 17 ayat 3 ini Yesus bukan Tuhan gitu ya. Yesus sendiri menolak disembah gitu ya. Tapi kenapa kita justru menuhankannya gitu ya? Aduh, gimana ya? Saya kehabisan kata-kata dengan mualaf yang seperti ini. Seolah ada template gitu ya. Jadi setiap mualaf itu pasti ngutip ayat ini dan sama gitu ya. Tentu tugas Anda untuk bantahnya gitu. Itu tugas Anda gitu. Mualaf tuh makanya saya katakan mualaf tuh punya dasar untuk jadi mualaf. Mereka nggak asal mualaf dengan mimpi. Mereka punya dalil guys. Mereka pindah karena dalil. Mereka belajar tentang dalil. Ini dalil ini malah mengatakan Yesus bukan Tuhan nih, malah nabi nih. Berarti gua salah nih bilang agama Kristen. Gitu maksudnya tuh guys.
Mereka punya dasar yang kuat. Jadi bukan berdasar pada mimpi seperti banyakkan orang yang murtad lakukan, guys. Mereka hanya percaya pada mimpi, ikuti ajakan orang lain, melihat orang Islam baik, orang Islam tuh brengsek misalnya gitu kan. Nah, jadi beda sama mualaf. Mualaf tuh pegang dalil gitu. Orang-orang murtad tuh banyakkan nggak pegang dalil, guys. Rasanya. Tapi mari kita melihat di dalam Yohanes 17 ayat 3. Benarkah ayat ini mengatakan Yesus hanya seorang utusan dan dia bukan Tuhan, gitu ya. Makanya kalau membaca Alkitab, saya sarankan jangan comot-comot ayat. Kita akan sampaikan konteksnya ya. Justru terima kasih Anda sudah sampaikan konteksnya. Kita akan bisa lihat satu hal yang terang benderang lagi, guys. Dengan konteksnya dinampakkan, kita akan lihat kebenaran yang lebih utuh gitu. Dia bukannya malah akan membuat mualaf ini salah, justru diri yang akan terbongkar kedoknya nanti. Saya suka justru. Jadi saya nggak perlu lagi memperlihatkan konteksnya kan, sudah diperlihatkan dari Juli dan kita tinggal mengupasnya, guys. Bagus sekali. Baca mulai dari pertama. Ya, silakan, ya. Mari kita membaca dari ayat pertama. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Nah, ingat ya, poinnya adalah ya, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadahkan ke langit dan berkata, alias berdoa, ya, Bapa, yaitu Allah gitu kan. Telah tiba saatnya, permuliakan anakmu. Ya, anakmu di sini tentu adalah karena semuanya kita anak Allah. Jadi dia anak spesial yaitu nabinya. Supaya anakmu ya atau hambamu ini mempermuliakan engkau gitu. Gitu ya. Jadi muliakan Yesus. Jadi Yesus minta dimuliakan agar dia memuliakan Allah gitu, guys. Ngerti ya maksudnya itu. Jadi sama kayak kita misalnya. Kita kalau bisa kita diangkat derajatnya, berarti kita muliakan Allah gitu, guys. Jadi dengan memuliakan Yesus berarti mengangkat derajat Yesus gitu. Itulah poinnya, guys. Bukan memuliakan dia sebagai Tuhan, enggak ya. Nah, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa ya atas segala yang hidup, ya. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, hidup yang kekal ini adalah surga, guys, ya, yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi surga itu, hidup kekal tuh Allah kasih di surga itu kepada pengikut Yesus gitu. Yang percaya Yesus sebagai nabi, ya, utusan Allah gitu. Nah, apa? Oke, inilah hidup kekal itu. Nah, ini syahadat itu, guys. Ya, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya yang benar. Ya, untuk jalan ke surga itu adalah harus beriman pada dua ini. Yang pertama, mengakui bahwa engkau yaitu Allah, bukan aku Yesus ya. Allah ya, satu-satunya Allah yang benar. Berarti Allah yang itu salah, guys. Allah anak itu salah, Allah kudus salah. Jadi hanya satu Allah yang benar, itu Allah Bapa yang di surga. Maka Yesus katakan tadi kan, jangan sebut siapapun di bumi sebagai Bapa, hanya satu Bapa atau Allahmu yang di surga gitu. Nah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi lengkap nih, guys ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Yesus Rasul Allah, Yesus Rasul Allah. Itu rukun iman, guys. Syahadat di zaman Yesus. Sama kayak Nabi Muhammad juga akan berkata seperti itu, ya. Bahwa umat Islam itu mengenal engkau. Nabi Muhammad ngomong gini ya, guys ya, analoginya ya. Nabi Muhammad akan mengatakan bahwa umat Islam itu mengenal engkau yaitu satu-satunya Allah yang benar, ya. Di luar itu salah, kayak ada Yesus dikatakan Tuhan itu salah, Roh Kudus itu Tuhan salah, dan mengenal Nabi Muhammad yang telah engkau Allah utus. Ini kan syahadat Islam gitu, guys. Itu poinnya gitu. Jadi sekali lagi ya, Yesus tuh yang telah utus, bukan yang adalah Tuhan, bukan. Tuhan itu adalah satu-satunya Allah yang benar gitu, guys. Kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi kalau Allah berikan surga itu ya untuk pengikut Yesus ya untuk Yesus agar dia menyediakan tempat di surga, berarti Yesus bukan pemilik surga karena dia diberi. Orang yang diberi berarti nggak punya, guys. Ingat, Yesus nggak punya surga. Dia diberi, diutus. Kalau Anda memberi sesuatu pada orang lain, ya, berarti dia nggak punya. Anda ngutus orang lain, berarti dia adalah utusan Anda. Clear sudah. Yesus adalah utusan dan diberi surga, ya, untuk pengikutnya masuk ke sana gitu, guys. Ya.
Yang pertama, dia diberikan kuasa atas segala yang hidup. Pertanyaan saya, siapakah di dunia ini yang punya kuasa atas segala yang hidup? Apakah manusia? Apakah... Ingat, segala yang hidup waktu itu. Ingat ya, pada waktu itu. Jangan lupakan pada waktu itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena Yesus ada fase ketika dia belum dilahirkan. Jadi nggak mungkin kuasanya atas segala yang hidup pada waktu dia belum dilahirkan gitu. Kayak saya nih, saya diberi kuasa oleh ibu saya, ya kan? Nah, berarti bukan cuma pas dia dilahirkan, tapi pas waktu itu, ya. Kapan Allah itu memberikan kuasa pada Yesus, itu dia berkuasa gitu. Dan ingat, kuasa itu adalah pemberian, bukan milik dia. Dia tidak memiliki kuasa, guys. Diberi yang berlaku pada waktu itu. Ingat, makanya saya katakan, ya, gak mungkin Allah kasih dia kuasa waktu itu, dia berkuasa sudah sejak dulu, enggak. Ingat, ini engkau telah memberikan pada Yesus kuasa ya, pada waktu itu, gitu. Maka dia bisa memberikan hidup yang kekal, yaitu janji surga kepada pengikutnya yang telah diberikan oleh Allah padanya. Ingat, diberikan Allah, guys, bukan milik Yesus sebenarnya gitu. Nabi atau hanya sekedar utusan? Tidak, pasti dia Tuhan. Jadi kalau yang diberi kuasa itu Tuhan, berarti yang memberi kuasa apa dong? Super Tuhan gitu. Yang diberi kuasa bukan Tuhan, tapi utusan. Utusan diberi kuasa oleh yang mengutusnya. Paham ya? Saya memberi kuasa kepada yang saya utus. Berarti saya yang punya kuasa. Yang diutus itu hanya menjalankan kuasa gitu, guys. Ngerti ya? Yesus bukan pemilik kuasa. Yang memiliki kuasa itu adalah Allah Bapaknya. Dia hanya diberi kuasa untuk menjalankan itu, guys. Paham ya? Itu poinnya. Dia nggak punya kuasa sebenarnya. Ingat juga dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri gitu. Karena dia tidak punya kuasa, guys. Dia hanya diberi. Kalau dia nggak beri kuasa, dia nggak bisa menyediakan tempat untuk pengikutnya di surga. Dia nggak bisa menyembuhkan orang mati. Menghidupkan orang mati nggak bisa. Kalau dia tidak diberi kuasa. Karena dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, guys. Jadi kalau diberi ya wajar dia bisa begitu. Jadi yang memberi itulah Tuhan ya, guys. Dia cuma diberi dan dia diutus. Yang Tuhan adalah yang mengutus dan memberi dia kuasa itu, guys. Pertanyaan saya yang kedua, siapakah dia yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah Tuhan berikan kepadanya? Tuhan berikan kepadanya. Yang Tuhan berikan kepadanya. Ini siapa? Yesus. Yang Tuhan berikan kepada Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Masa Tuhan memberikan kuasa kepada Tuhan? Ngerti nggak maksud saya? Di Juli sudah keceplosan nih, guys. Yang Tuhan berikan kepadanya. Tadi Yesus. Apakah Tuhan memberikan kuasa kepadanya? Tuhan kan nama Yesus? Enggak. Tuhan telah memberi kuasa kepadanya, yaitu Nabi bernama Yesus. Itu, guys. Itu poinnya. Bapak yang telah bingung dia, guys. Dia bingung sendiri dengan kalimatnya. Makanya ini orang yang berusaha untuk merancang sesuatu ya, makanya jadi sudah termakan dogma. Dogma itu sudah melekat di kepalanya, sehingga dia tuh kan rancang gimana supaya benar gitu kalimatnya gitu. Supaya padahal udah jelas katakan Tuhan memberikan kepadanya. Itu udah benar itu. Jadi Tuhan nggak mungkin memberikan kepada Tuhan lainnya gitu. Tuhan memberikan kepadanya Tuhan gitu. Enggak, Tuhan memberikan kepadanya siapa? Tentu di bawah Tuhan atau selain Tuhan, itu nabi utusan, guys. Itu poinnya. Bapa berikan kepadanya siapa? Siapakah yang dapat memberikan hidup yang kekal itu? Pasti Tuhan. Dari ayat 2 saja sudah. Yang memberi hidup kekal itu adalah Allah, Tuhan. Diberikan kepada Yesus. Ingat ya, Yesus diberi, bukan memberi, guys. Itu poinnya. Yang memberi ya, yang telah engkau berikan kepadanya. Engkau ini siapa? Allah. Allah memberi kepadanya. Siapa? Yesus. Allah memberi kepada Yesus. Yesus bukan memberi hidup kekal. Yesus diberi hidup kekal. Ingat. Yesus diberi hidup kekal, ya, diberi kuasa. Bukan Yesus yang memberi dan berkuasa, enggak. Dia diberi kuasa dan diberi hidup kekal. Paham ya? Itu poinnya. Jadi dia nggak ngerti bahasa Indonesia standar ini, guys. Paling simple bahwa Yesus adalah Tuhan.
Mari kita ke ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yang pertama, hidup yang kekal itu adalah mengenal Bapa di surga sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kedua, Berarti Allah yang lain salah kan? Berarti Allah anak salah, Allah lu salah guys. Hanya satu yang benar, yaitu Bapa itu guys. Itu loh poinnya. Berarti Allah yang lain salah. Ingat, yang dialahkan itu adalah ya Yesus. Yang dialahkan yang lain itu adalah Allah Yesus. Yaitu Allah Roh Kudus. Juga Allah-Allah berhala lainnya gitu. Itu yang yang tidak benar gitu. Itu kon iman guys. Sederhana gitu kalau bahasanya gitu kan. mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kenapa? Salah satu syarat dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita harus mengenal Yesus sebagai utusan yang telah Tuhan utus. Nah, Yesus adalah utusan yang telah Tuhan utus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yang utus Tuhan. Masa Tuhan ngutus Tuhan? Gitu. Paham ya? Nah, itu poinnya. Jadi harus ngerti bahasa Indonesia sama guys. Tuhan mengutus Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan siapa? Yang mengutus. Itu siapa? Yesus. Gitu guys. Tuhan mengutus utusan. Clear ya? Tuhan yang mengutus utusannya adalah Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan guys. Siapa Yesus? Apakah dia hanya manusia biasa? Nabi atau utusan biasa? Tidak. Dialah sang firman Allah. Ini mulai berasumsi lagi guys. Yang turun ke dunia ini, diutus oleh sang Bapa untuk datang ke dunia ini. Dan itu nggak ada ya-nya ya. Dia sedang berasumsi nih. Nggak ada ya itu guys. Nggak ada. Itu ngomong hanya mengenai utusan yang telah Engkau utus itu. Dia mulai berasumsi guys. Untuk menjadi kurban tebusan bagi manusia berdosa. Padahal ya di Alkitab tuh kalau kita baca ya hukum syariat kurban yang dilaksanakan pada Ibrahim, Musa dan lainnya itu adalah kekal. Ya, Allah suruh perintahkan itu harus dilaksanakan kekal selamanya. Ada ayatnya guys, saya udah pernah video kemarin. Kekal selamanya gitu. Yesus ya katakan kan, ikutilah, turutilah ajaran Taurat, hukum-hukum Tauratnya dari orang-orang yang diajarkan oleh orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Itu sejarkan guys, gitu loh. Jadi nggak ada penggantian tuh, nggak ada. Yesus ngajarkan ikuti, turuti gitu. Dia bukan ikuti Paulus. Yang Yesus suruh ikuti siapa? Apakah dia suruh ikutin orang-orang pendidik Kristen? Tidak. Apakah dia suruh ikuti? Kalian ikuti ya. Kalian turuti orang-orang yang menyebut diri mereka Kristen di Antioquia. Tidak. Dia suruh ikuti, turuti apa yang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ajarkan. Ikuti ajarnya, tapi jangan perbuatannya. Ajarnya benar. Karena mereka mengajarkan hukum Taurat Musa dan kitab para nabi. Ikuti ajarannya. Perbuatannya jangan ikuti. Nah, orang Kristen, pendidik Kristen, ya Paulus tadi dengan kawannya, itu bukan hanya tidak mengajarkan dari apa yang diajarkan oleh orang ahli Taurat dan orang Farisi, tapi mereka juga tidak melakukannya guys. Jadi mereka double error gitu. Kalau orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi hanya single error, yaitu mereka mengajarkan yang benar, tapi mereka melakukan yang salah. Orang Kristen selain melakukan yang salah juga mengajarkan yang salah guys. Itu poinnya. Melalui dialah dosa-dosa kita diampuni. Melalui dialah kita itu Yesus tidak pernah ajarkan ya. Nggak pernah Yesus ajarkan. Ingat ya, setiap nabi yang dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan atau perintahkan untuk ajarkan kepadanya, yaitu aku mati untuk nebus dosa, aku Tuhan sembahku, nabi terus mati. Makanya Anda cek diri dulu, harus belajar sejarah ya. Jadi dia harus tahu yang dikatakan dia martir itu kan martir sebenarnya guys ya. Mereka bukan martir karena Yesus sudah mengancam sebelumnya. Dan nggak mungkin Yesus tuh berbohong. Saya nggak percaya Yesus berbohong guys. Itu pasti ancamannya nyata dan terbukti. Ada orang-orang yang mengajarkan yang bukan Yesus ajarkan tuh mati guys, dengan mengenaskan. Atau mati disalib, dipancung kepalanya, diseret kuda dan lain sebagainya guys. Damaikan dengan Allah. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Bukan. Ya, ingat tadi Yesus cuma utusan. Ya, keselamatan itu ada di dalam Allah ya. Allah keselamatan. Mereka mengenal Engkau satu-satunya yang benar. Selain itu bukan Allah yang benar. Berarti itu semua salah guys. Berarti keselamatan adalah yang dibenar tadi. Kalau keselamatan itu adalah sesuatu yang benar, maka harus ikuti yang benar. Itu siapa? Di Allah satu yang benar. Yesus cuma utusan. Ingat, makanya disuruh ajarkan kan, kehendak Bapa kan. Ikuti kehendak Bapa. Siapa Bapa itu? Allah tadi satu-satunya guys. Ikuti kehendak Bapa.
Yesus cuma utusan. Ya, oke. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi maksud dari ayat ini itu Pak,